Biasanya kalau nonton seri mengenai dunia isekai, kita akan melihat keadaan cerita mengenai pahlawan hingga mempunyai harem ya. Lalu apa jadinya jika kita mendapatkan cerita mengenai manusia yang dipanggil ke dunia lain, namun kerjaannya itu hanya masak mulu untuk hewan peliharaannya. Ini ya, cerita mengenai Mukoda sang pahlawan yang kerjaannya itu cuman jadi tukang masak di dunia lain, dan dia itu suka online shopping juga. Gimana tuh jadinya ya? Karena seri ini menceritakan mengenai Mukoda Tsuyoshi, seorang laki-laki Jepang yang terpanggil ke dunia lain dan mendapatkan perlakuan buruk akibat skill yang dia miliki, yang pada akhirnya membuat dirinya diusir keluar kerajaan. Pada saat sendirian tanpa arah, akhirnya dia menemukan bahwa dia memiliki kekuatan untuk berbelanja online shopping Jepang di dunia lain. Saat itulah, akhirnya Mukoda yang berkeinginan untuk melihat dunia memutuskan untuk keluar dari kerajaan itu dan datang ke daerah lain. Disitulah, dia akhirnya bisa bertemu dengan Fenrir, seekor monster legenda yang akhirnya menjadi teman atau peliharaan Mukoda karena dia tertarik dengan makanan unik yang Mukoda beli di online shopping. Untuk episode yang saya review ini masih episode 1 dari season pertamanya yang baru saja mereka tayangkan. Untuk saya sendiri yang udah nonton episode 1 di sini memang unik sih, karena ini cerita fokus ke skill Mukoda yang jadi tempat online shopping di dunia fantasi atau dunia lain. Pada awal cerita, kita memang langsung saja diperlihatkan mengenai pertemuan antara Mukoda dengan Fenrir, sang serigala legenda dalam dunia fantasi. Dan langsung menuju mengenai keadaan Mukoda bersama 3 murid Jepang yang baru saja terpanggil ke dunia lain atas sihir dari kerajaan. Di sini, keadaannya mirip-mirip dengan cerita isekai kebanyakan ya, yang cukup mainstream, yang dimana ada putri, dan ada para penyihir yang kayak kurcaci, ngintilin si putri mulu kemana-mana gitu kan. Lalu disitulah si penyihir langsung mengidentifikasi skill unik apa saja yang dimiliki oleh masing-masing orang yang sudah terpanggil di situ. Yang pertama, sudah pasti seketua harem si pahlawan cowok beserta 2 cewek yang akan jadi kacung atau pembantunya lah di dalam dunia fantasi tersebut. Ketika masuk ke Mukoda, malahan yang keluar adalah skill unik Mukoda untuk bisa berbelanja online yang dianggap tidak berguna oleh penyihir maupun anak-anak muda yang naif dan masih polos itu ya. Tentu Mukoda yang kaget langsung diarahkan sebaiknya untuk bertemu dengan raja dulu bersama keluarganya di ruang tata. Namun yang cukup aneh memang bisa terlihat dari keadaan raja yang terlihat tidak kesusahan dengan penampilannya yang cukup hedon atau cukup mewah lah ibaratnya. Ya kalian bisa melihat ya bahwa masa raja ketika kesusahan atas serangan Raja Iblis malah punya banyak perhiasan dan gemuknya luar biasa. Itu saja sudah menjadi penampilan yang mencurigakan untuk diikutin ya. Mungkin karena kita sudah banyak nonton anime isekai tragedi, makanya udah biasa ketemu skenario yang seperti ini ya. Tapi kan untung saja si Mukoda ini langsung memutuskan untuk keluar dari tim pahlawan karena dengan alasan dia akan jadi beban di kelompok itu dan memutuskan untuk keluar dari kerajaan dan mulai berjalan mengitari kerajaan untuk mendapatkan informasi mengenai dunia itu seperti apa. Terutama adat dan norma penampilan di dunia itu yang akan sangat membantu perjalanan si Mukoda ya. Nah, sesampainya di penginapan, Mukoda langsung saja mencoba skill unik yang dia punya, walaupun namanya cukup aneh jika dilihat, yaitu online shopping, di mana Mukoda sendiri bisa berbelanja online dengan layar tampilan website, berbelanja dengan tipe hologram, ditambah dia hanya tinggal memasukkan uang ke layarnya, dan dia pun bisa membeli makanan dan minuman dengan mudah ya. Apalagi dia merasa takut keracunan karena meminum air di dunia lain itu. Karena memang ya benar, kita tidak tahu bahwa sesteril apa air yang ada di dunia lain kan, karena tidak ada sains di situ atau ilmu pengetahuan yang mencukupi. Keesokan harinya, memang Mukoda sudah memutuskan untuk pergi dari kerajaan itu, mulai berjalan menuju perbatasan dengan kereta kuda. Dalam kereta di sini, Mukoda bertemu dengan seorang merchant dan ngobrol seperti biasalah, dan menemukan informasi mengenai keberadaan item box yang cukup langka, dan informasi mengenai perbatasan yang ada di kerajaan akan segera ditutup karena isu serangan pasukan Raja Iblis ya sepertinya. Sesampainya ke kota perbatasan, mulai terlihat bahwa jalan sudah ditutup dan tidak ada kereta yang berjalan ke kerajaan lain untuk sekarang. Di sini, dia menemukan informasi dari para petualang bahwa memang alasan perbatasan ditutup karena kerajaan sekarang ini takut kekurangan pasukan dan warga yang mulai berkurang karena serangan Raja Iblis. Ibaratnya warganya itu sudah mengungsi ya, yang memang menurut saya sendiri secara tidak langsung kerajaan itu mau menyekap warga mereka sebagai benteng pertahanan terakhir agar para bangsawan itu enak-enak di kastil yang aman gitu kan. Memang sudah ketahuan busuknya pola pikir orang fantasi seperti ini ya, walaupun tidak begitu diceritakan lebih dalam.
Tapi ya untungnya saja, Mukoda sudah mulai berjalan menuju perbatasan dan akan mulai keluar dari wilayah kerajaan yang memanggilnya sekarang ini. Tentu, karena jalan ditutup, Mukoda akhirnya memilih untuk menyewa petualang untuk menjadi pengawal Mukoda keluar dari kerajaan tersebut. Tentu dengan ini, dia bisa kabur dari jeratan perang para kerajaan yang cukup gak beres itu ya. Setelah mendapatkan petualang yang bersedia untuk mengawalnya, Mukoda langsung saja esok paginya langsung berangkat melewati perbatasan. Memang, dalam perjalanannya tidak akan semudah itu ya, karena ini adalah dunia lain dan bukan dunia Jepang, jadi akan banyak bahaya yang menanti. Tapi untung saja kan si Mukoda ini tidak senaif dan sudah dewasa dalam umur, pikiran, dan mental juga. Jadi lumayan lah enak untuk diikutin nih ceritanya, karena karakter MCU itu tidak sebodoh-bodoh banget lah, kayak gitu maksud saya. Nah, ada lagi yang unik nih, mulai kelihatan, yaitu ketika Mukoda bertugas untuk memasak dan memberi makan para petualang yang disewa olehnya. Di sini, Mukoda langsung saja membuat makanan Jepang dengan bahan-bahan yang sudah dia beli di online shopping miliknya. Terutama memang yang paling diperhatikan adalah kompor api yang sudah ada di dunia itu ya. Namun bedanya, yang di sana pakai sihir. Kalau yang punya Mukoda kan pakai tabung gas kaleng yang bisa diisi ulang gitu kan kalau di sini. Jadi lebih praktis yang punya Mukoda, apalagi lebih murah juga. Seperti biasa, ketika orang-orang dunia fantasi memakan makanan dunia lain itu akan sangat berbeda dari kita yang sudah sering makan makanannya ya. Padahal di sini Mukoda hanya membuat roti sandwich dan sup sebagai penambahnya saja. Sudah membuat banyak para petualang ini sangat senang hingga membuat Mukoda jadi disukai oleh kelompok mereka. Wajar ya, makanan baru yang lebih enak akan membuat para petualang ini jadi lebih bersemangat lagi gitu kan. Setelahnya, ketika mereka sudah melanjutkan perjalanan pun di sini mereka bertemu dengan monster kupu-kupu yang cukup besar dan beracun dari darahnya, karena tangan salah satu petualang saja jadi merah setelah menyerang kupu-kupu itu. Apalagi mereka tidak diberikan istirahat lanjut lagi karena ada serangan babi hutan yang cukup besar, yang tentunya dengan mudah mereka kalahkan. Untungnya saja gitu kan. Kita bisa melihat daging dan tulangnya yang sangat besar dan fresh akan sangat mahal untuk dijual di pasar. Ditambah, Mukoda yang punya item box sangat berguna sekali di sini, karena para petualang itu kan tidak punya item box. Jadi mereka harus meminta Mukoda untuk membawa daging yang fresh itu dimasukkan ke item box, dan ketika dalam item box waktu kan tidak berjalan, jadi dagingnya itu ketika dijual nanti akan masih fresh juga. Lalu pada saat makan malamnya, mereka yang sedang makan tiba-tiba merasa lebih bertenaga dari biasanya, karena ini dipengaruhi oleh makanan Mukoda yang dapat memberikan efek sihir seperti buff ya kepada setiap orang yang makan makanannya. Jadi akan sangat berbahaya sekali jika ada yang tahu skill dari Mukoda ini ya, malah bisa jadikan budak si Mukodanya. Ditambah ada yang memantau mereka dari belakang ya, sepertinya yang akan jadi calon teman si Mukoda. Keesokan harinya, pada saat kemah malam, saatnya Mukoda memasak makanan untuk makan malam dan mendapati bahwa dia akan memasak daging babi dunia fantasi yang baru saja dia coba pakai. Tentu sama saja ya, seharusnya hanya lebih besar aja gitu kan kalau yang ada di dunia fantasi. Makanan ini pun sangat disukai karena sudah dimarinasi atau sudah dibumbui oleh penyedap dari Jepang langsung ya. Tapi sayangnya kan, ketika mereka sedang asik makan dan ngobrol, si Mukoda dan kelompok didatangi seekor serigala Fenrir, yaitu adalah seekor serigala legenda yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang membuatnya pada ketakutan. Uniknya memang si Fenrir ini langsung meminta makanan yang Mukoda buat karena baunya yang cukup menarik perhatian dirinya. Dengan terus-menerus si Fenrir ini makan dan makan, lalu meminta lagi makanan unik yang Mukoda buat. Sampai-sampai si Mukoda itu kecapean dan tidak karuan sekarang ini. Di saat lelah itulah si Fenrir langsung mengajukan kontrak kepada Mukoda. Saat Mukoda ingin menolak, langsung diplototin sama si Fenrir ya. Lucu memang si Fenrirnya ini, karena dia itu pengen banget untuk makan makanan si Mukoda lagi sepertinya gitu kan. Yang pada akhirnya, si Mukoda yang tidak tahu harus apa menerima permintaan kontrak si Fenrir yang membuat Mukoda itu jadi kontraktor pertama di dunia itu yang mengontrak dengan Fenrir, sang serigala legenda. Yang awalnya Fenrir itu kan hanya ingin memanfaatkan Mukoda sebagai tempat makan saja ya awalnya. Namun tenang saja, mereka akan berpetualang bersama untuk kedepannya dan bertemu dengan banyak petualang baru di dunia fantasi yang luas, dan akan bertemu dengan makhluk lainnya yang akan mengikat kontrak juga dengan si Mukoda juga, seperti slime dan naga kecil. Oke, bagaimana menurut kalian yang sudah nonton animenya? Tulis kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.